Halo teman-teman, perkenalkan kami merupakan mahasiswa ilmu gizi angkatan 2017 yang mengikuti pre-internship klinikal yang berasal dari kelompok 10A. Video kali ini akan membahas terkait dengan pneumonia. Selamat menonton. Pada orang sehat, alveoli tidak terdapat cairan, sedangkan pada pneumonia, alveoli terdapat cairan. Pneumonia adalah infeksi yang terjadi pada paru sehingga terjadi peradangan dan penumpukan cairan pada jalan nafas. Jumlah pneumonia di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 1,6%. Pada tahun 2018, jumlah pneumonia di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 2%. Jumlah pneumonia di Indonesia. Prevalensi pneumonia dibandingkan beberapa penyakit yang lainnya, pneumonia menjadi masalah utama yang menyebabkan 979 kematian pada usia 29 hari hingga 11 bulan. Jumlah pneumonia balita di Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 mencakup 52,9%. Jumlah pneumonia di Indonesia dilihat dari prevalensi tiap provinsi. Papua Barat dan DKI Jakarta menduduki tingkat prevalensi tertinggi dengan persentase lebih dari 80%. Pada Papua Barat sebesar 129,1% dan DKI Jakarta sebesar 104,5%. Proses terjadinya pneumonia. Awal mulanya, mikroorganisme masuk ke paru melalui saluran pernapasan. Kemudian, hepatisasi merah. Terjadi penumpukan cairan dan bercak putih pada paru-paru. Kemudian, hepatisasi kelabu. Pergeseran pada selaput tipis yang melapisi paru. Kemudian, resolusi. Bakteri atau virus yang menginfeksi paru akan difagositosis sehingga terjadi kerusakan sel dan mengalami penurunan fibrin serta mekanisme pembuangan sel yang mati melalui dahak. Jenis beserta penyebab pneumonia. Yang pertama ada pneumonia bakterial. Pneumonia bakterial adalah pneumonia yang disebabkan oleh bakteri dan dapat terjadi pada semua golongan usia. Yang kedua adalah pneumonia atipikal. Pneumonia atipikal disebabkan oleh Mycoplasma, yaitu bakteri yang tidak memiliki dinding sel, sehingga tidak terpengaruh oleh beberapa antibiotik biasa, seperti penisilin. Yang ketiga adalah pneumonia virus. Pneumonia virus adalah pneumonia yang disebabkan oleh virus. Cara penularan pneumonia dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu pertama, terhirupnya virus dan bakteri penyebab pneumonia oleh hidung. Yang kedua, melalui tetesan atau droplet akibat bersin atau batuk. Yang ketiga, melalui darah saat hamil. Faktor risiko pneumonia. Faktor risiko pneumonia yang pertama adalah usia. Anak usia di bawah 5 tahun rentan mengalami pneumonia karena memiliki saluran napas yang lebih sempit, sehingga jika terkena peradangan akan meningkatkan hipoksia atau rendahnya kadar oksigen di sel dan jaringan. Yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki berisiko 1,5 kali menderita pneumonia karena diameter jalan napas pada anak balita laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan perempuan, atau adanya perbedaan ketahanan tubuh akibat pengaruh oleh kromosom. Yang ketiga, berat badan lahir rendah atau BBLR. Berat badan lahir rendah dapat mempengaruhi penyakit pneumonia melalui penurunan respon imun dan kegagalan fungsi paru-paru pada bayi. Yang keempat, tidak ASI eksklusif. Tidak diberikan ASI eksklusif dapat meningkatkan resiko kejadian pneumonia 2,8 kali. Dengan diberikan ASI yang cukup, dapat meningkatkan sistem imun dari kandungan antibodi hemoglobin A pada ASI. Kelima, paparan asap rokok.
Asap rokok menyebabkan terganggunya fungsi imunitas paru-paru. Kebiasaan merokok yang biasa dilakukan di dalam rumah oleh anggota keluarga balita memiliki risiko 1,833 kali terjangkit pneumonia dibandingkan dengan balita yang tidak memiliki anggota keluarga perokok. Asap rokok juga dapat mengganggu fungsi ketahanan atau imunitas paru-paru. Yang keenam, tidak mencuci tangan. Tidak mencuci tangan setelah batuk atau bersin dapat menyebabkan kontaminasi dari tangan ibu yang tidak bersih ke hidung balita. Sedangkan, tidak mencuci tangan setelah keluar dari rumah menyebabkan kontaminasi ketika memegang uang, memegang gagang pintu, berjabat tangan dengan orang lain, dan memegang mainan. Tindakan mencuci tangan dapat membersihkan tangan dari kontaminasi virus dan bakteri. 7. Lantai rumah. Lantai rumah yang terbuat dari tanah menyebabkan rumah menjadi penuh debu, sehingga dalam jangka waktu lama akan menyebabkan penumpukan debu di paru yang akan mengakibatkan penurunan elastisitas paru. 8. Jarang membuka jendela. Kebiasaan tidak membuka jendela kamar tidur lebih berisiko 2,429 kali lebih besar terjangkit pneumonia karena kurangnya sinar matahari sehingga lingkungan menjadi lembab yang mendukung perkembangbiakan bakteri dan virus. Gejala pneumonia. Yang pertama, demam. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak nafas. Dan yang keempat, kehilangan nafsu makan. Pneumonia dapat dicegah? Ya, tentu saja bisa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mencegah berat badan lahir rendah atau BBLR dengan cara memeriksakan kehamilan secara rutin, minimal dilakukan 4 kali selama kehamilan. Yang kedua adalah jarak kehamilan lebih dari sama dengan 2 tahun, supaya pulih secara fisiologis dari persalinan sebelumnya dan mempersiapkan diri untuk kehamilan berikutnya. Yang ketiga adalah meningkatkan gizi dengan cara makan berbagai jenis makanan yang bergizi. Yang keempat adalah lebih banyak istirahat. Yang kedua, pemberian makan gizi seimbang. Pemberian makan gizi seimbang dilakukan sesuai pedoman gizi seimbang dan memilih sumber bahan makanan yang dapat meningkatkan sistem imun. Sesuai pedoman gizi seimbang, pemberian makan yang baik atau gizi seimbang merupakan salah satu pencegahan pneumonia. Salah satu konsep yang dikenal adalah isi piringku. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, dalam satu piring setiap kita makan, isilah 2/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran. 1/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk pauk dan untuk buah. Dalam satu hari, kita dianjurkan untuk makan sumber karbohidrat 3-4 porsi. Makan sumber protein hewani dan nabati 2-4 porsi. Untuk makan sayur 3-4 porsi. Dan untuk buah 2-3 porsi. Sumber bahan makanan yang dapat meningkatkan sistem imun. Selain dari zat gizi makro, zat gizi mikro seperti vitamin A, vitamin B6, folat, vitamin C, vitamin D, vitamin E, serta elemen seperti zinc, tembaga, selenium, dan besi terbukti memiliki peran dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan dapat mengurangi resiko infeksi pada anak pneumonia. Untuk vitamin A, dapat meningkatkan imunitas dan melindungi saluran pernapasan dari kuman. Contohnya, ada wortel, tomat, pepaya. Untuk vitamin B6, dapat mendukung aktivitas sel dalam membunuh kuman. Contohnya, ada kacang-kacangan, hati, dan daging. Untuk vitamin E, merupakan antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Contohnya, ada kacang-kacangan, bayam, dan brokoli. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C sebagai antioksidan yang dapat menjaga daya tahan tubuh. Biasanya terdapat di buah-buahan dan sayuran. Contohnya, jeruk, tomat, jambu, brokoli. Kemudian, vitamin D.
Vitamin D sebagai imunoregulator yang kuat yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi dan sistem imun. Vitamin D terdapat pada sinar matahari, susu, telur, ikan. Kemudian folat. Folat selain berperan dalam pembelahan sel, juga memiliki efek terhadap sistem kekebalan tubuh. Biasanya terdapat pada sayuran hijau, kacang-kacangan, jeruk, daging, telur. Selanjutnya, ada zinc. Zinc memiliki fungsi regulasi respon imun terhadap berbagai infeksi, terutama infeksi saluran nafas. Sumber zinc dapat berasal dari daging, ayam, hati sapi, susu. Kemudian, tembaga. Tembaga memiliki peran dalam mendukung sel-sel imunitas. Contohnya, kacang-kacangan, daging ikan, sayuran. Kemudian, zat besi. Zat besi memiliki efek yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sumber-sumber zat besi terdapat pada daging, hati, sayuran hijau, bayam. Kemudian, selenium. Selenium memiliki fungsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Contohnya, ikan, udang, telur, dan daging. Sumber bahan makanan yang dapat meningkatkan sistem imun selanjutnya yaitu perlu mengonsumsi makanan yang mengandung 1. Asam amino esensial atau protein. Contohnya, daging, tempe, tahu, putih telur, kacang-kacangan. Kedua, asam lemak esensial. Contohnya, alpukat, salmon. Yang ketiga, asam lemak omega 3, EPA, dan DHA. Contohnya, ikan tuna, telur, ikan salmon, minyak ikan, bayam, kenari. Jenis asam amino dan asam lemak esensial ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh, namun sangat dibutuhkan. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain, kecuali obat, vitamin, dan mineral, supaya dapat melindungi tubuh dari kuman penyakit. Yang keempat, memberikan imunisasi berupa vaksin campak, vaksin pertusis, vaksin Haemophilus influenza tipe B atau HIB, dan Pneumococcus conjugate vaccine atau PCV. Kelima, menghindari asap rokok. Bahan berbahaya dan racun dalam rokok tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang merokok, namun juga kepada orang-orang yang di sekitarnya yang tidak merokok, yang sebagian besar adalah bayi, anak-anak, dan ibu yang terpaksa menjadi perokok pasif karena terpapar oleh asap rokok. Ketika kekebalan tubuh menurun akibat terpapar asap rokok, maka rentan terkena penyakit infeksi. Keenam, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan bisa dilakukan kapan saja, namun alangkah lebih baiknya dilakukan saat waktu yang tepat, misalnya setelah bersin, setelah mengucek mata, setelah membuang ingus, dan beberapa aktivitas lainnya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran virus dan bakteri yang dapat ditularkan kepada orang lain, dan dapat menurunkan jumlah mikroorganisme yang ada di tangan, serta mencegah terjadinya penyebaran ke area yang tidak terkontaminasi. Yang ketujuh, lantai rumah yang kedap air dan membersihkan lantai secara rutin. Jenis lantai dengan kejadian pneumonia pada balita bersifat tidak langsung, artinya jenis lantai yang kotor dan kondisi status gizi balita yang kurang baik dapat menjadikan daya tahan tubuh balita rendah sehingga rentan terhadap kejadian sakit. Keadaan lantai rumah terbuat dari bahan yang kedap air, sehingga lantai tidak menjadi lembab dan tidak selalu basah, seperti lantai yang terbuat dari tegel, terbuat dari semen, dan terbuat dari keramik. Dan perlu dilakukan pembersihan lantai secara teratur agar lantai tidak berdebu dan dalam keadaan bersih. Yang kedelapan, membuka jendela rumah di pagi dan siang hari. Membuka jendela pagi dan siang hari merupakan kegiatan yang sangat penting. Tujuan dari kebiasaan membuka jendela yaitu
akan semakin memudahkan sinar matahari untuk masuk ke dalam suatu ruangan. Sinar matahari memiliki berbagai manfaat. Apabila sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan menjadikan pencahayaan alami. Pencahayaan alami ini berfungsi untuk membunuh patogen penyebab penyakit pneumonia, misalnya pada bakteri Streptococcus pneumoniae. Bakteri ini memiliki sifat dapat bertahan selama beberapa hari dalam pembenihan biasa, namun dapat mati apabila terkena sinar matahari secara langsung. Ayo cegah pneumonia dari sekarang. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat.